memberikan sesi kepada kalian calon pelayan full timer yang sudah diterima dan karena itu wajib ikut latihan kompetensi. Nah, saya datang ke sini bukan mau ceramah. Jadi saya datang ke sini bukan mau ceramah, tapi menyampaikan tona, pesan, amanat. Amanat sebagai salah satu pimpinan HKBP, amanat sebagai pendeta senior yang sudah 33 tahun manjalo pohonan. Jadi kalau kalian nanti ditabis menjadi pendeta, saya sudah duluan jalan 33 tahun lebih. Kalian kan baru ditabis 3 tahun lagi. Jadi kalian berjalan, saya sudah lebih dulu berjalan 36 tahun. Tentu di depan saya juga masih banyak lagi pendeta-pendeta senior. Saya menyampaikan tona sebagai seorang bapak, karena umur kalian semua sama dengan umur anak saya. Jadi apa yang mau saya sampaikan hari ini bukan mau berteori, bukan mau berceramah, tapi mau menyampaikan tona. Tona kepala departemen marturia, tona seorang pendeta senior yang sudah 33 tahun di rawa-rawa HKBP ini. Saya selalu melukiskan menghayati HKBP seperti rawa-rawa. Saya sudah 32 tahun di lumpur ini. Dan sebagai seorang bapak kalian. Nah, pesan saya sangat sederhana. Sebagaimana mungkin juga kalian tahu atau pernah dengar, pesan saya selalu sederhana. Karena saya nggak bisa berpikir sangat rumit begitu. Yang simpel-simpel aja. Tapi kita kerjakan. Nah, tona pesan saya yang pertama kepada semua calon pelayan, pendeta, guru kuria, Bible Pro, diakones, baca Alkitabmu. Baca Alkitabmu. Perjanjian baru dan perjanjian lama. Saya selalu lebih dulu menyebut perjanjian baru perjanjian lama. Karena saya membaca Alkitab mendahului dari perjanjian baru. Nah, saya mau bikin survei dulu. Siapa berapa persen dari antara kalian 150 orang ini yang sudah tuntas membaca Alkitab? Coba tunjuk tangan. Yang sudah tuntas. Boleh acak, boleh dari Kejadian sampai Wahyu, tapi boleh acak. Tapi semua buku itu udah tamat dibaca. Tolong saya diminta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kamu juga ada toh? Oh enggak. Coba ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 150 orang calon pelayan yang mengikuti latihan kompetensi yang sudah tuntas baca Alkitab 7 orang. Berapa persen itu? Kurang dari 10%. Kalau 10% berapa orang? 15, berarti 5%. Hanya 5%. Yang 95% tidak tuntas baca Alkitab. Saya turunkan standarnya. Berapa persen dari yang hadir di sini tuntas baca perjanjian baru? 27 kitab. Coba tunjuk tangan. Yang 7 tadi tunjuk tangan lagi harusnya. Coba hitung Pil. Berapa ini? Pil, hitung. Ada berapa orang? Ada 32 orang. Berapa persen itu? 20%. Oke. 32 orang dari 150 orang tuntas baca perjanjian baru. Pesan pertama saya kepada kalian, tona. Bahkan saya berani katakan order. Ini perintah. Kau tidak akan lulus dari latihan kompetensi ini kalau nggak baca Alkitab itu tuntas. Ingat, kamu tidak tuntas baca Alkitab, kau tidak berhak bicara di atas mimbar. Sekali lagi, kalau kamu calon pendeta, calon Bible Pro, calon guru kuria, calon diakones tidak tuntas baca Alkitab, kau tidak pantas berdiri di atas mimbar.
Omong kosong. Kau menyandang sarjana teologi, SSI Teol, sarjana pendidikan Kristen, sarjana misi, nggak tamat baca Alkitab. Itu dia yang buat nomu HKBP. Mau kemana kalian bawa? Dari mana tafsirmu? Dari mana khotbahmu? Saya minta sama kepala biro pembinaan, beliau sudah oke, semua kepala biro personalia, tamat dari latihan kompetensi, tuntas baca Alkitab. 66 buku. Waktu kalian banyak di sini, dan aku akan cek. 3 bulan kalian di sini, tuntas baca Alkitab. Bagi saya, tidak layak seorang calon pendeta naik ke mimbar, dia sendiri tidak baca Alkitab. Bagaimana kamu bisa bilang nanti di khotbahmu kita harus hidup dalam firman Tuhan, hosat diri dan mengulu di bagasan hatani Tuhani, buktina dan dijahaho dibeli. Nggak mungkin itu. Omong kosong itu adik. Sekali lagi omong kosong itu. Baca Alkitabmu. Kau tamat dari STT, tamat dari STB, tamat dari STGH, tamat dari STB. Dan sebetulnya sebagian dari kalian jumpa dengan saya waktu ujian kemarin. Nggak ada alasanmu kalau tidak tamat baca Alkitab. Baca Alkitabmu. Latihan kompetensi ini aku akan cek kepada kepala biro personalia, aku akan cek kepada kepala biro pembinaan sejauh mana progres pembacaan Alkitab. Bagi saya omong kosong kau berteori apapun kalau Alkitab nggak kau baca. Itu yang bikin rusak HKBP ini. Pendetanya nggak baca Alkitab, berkhotbah tapi nggak baca Alkitab. Bagaimana mungkin itu? Target 3 bulan selesai. Bisa. Saya pendeta 33 tahun menerima tahbisan. Aku masih baca Alkitab. Dari mana ayat harian hari ini? Sedia. Buat sedang botoho. Dari mana ayat harian hari ini toh? Ya? Gak baca. Siapa yang tahu ayat harian hari ini? Tunjuk tangan. Ayat harian. Kau tahu? Berapa? Tunjuk tangan tinggi. Yang tahu ayat harian hari ini? Berapa? 1, 2, 3, 4. Dari mana itu? Oke. Efesus 1, 4. Kau juga tahu? Hah? Benar. Dari mana? Oke. 5 orang pil kau beli silver queen. Kasih sama mereka. Untuk yang 5 orang tadi. Siapa nama? Coba tunjuk tangan. Oke. Kamu nanti mau berdiri di mimbar, kau nggak baca ayat Almanak. Gimana? Bagaimana kau menjadi calon pendeta, calon Bible Pro, ayat Almanak kau nggak baca? Siapa yang sudah download Almanak HKBP? Download. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Ada 25, 30 orang. Sebelum hari ini berlalu, semua kecuali handphonemu iPhone. Selama handphonemu Android, hari ini juga download Almanak HKBP 35.000. Kalau nggak ada uangmu utang. Seorang calon Bible Pro, seorang calon guru huria, seorang calon pendeta nggak punya Almanak di handphonenya. Nggak yakin saya kalian punya ini. Kalian punya emangnya buku Almanak harian yang hitam ini? Punya? Bawa nggak? Bawa di sini. Tapi nggak baca. Wah, itu 2 kali dosanya. Punya tapi nggak baca. Itu dia mabuan non muha KBP. Di leon matuhamu balajo anon. Daku boto sedia parjalu sali. 10 juta 2 sia. Di leon jauh, di leon sepeda motor. Di leon hamoleateon, Almanak dak kayak di Jahaho. Itu dia maha KBP. Simple amang. Inang simple. Urusan bergereja nggak usah dibuat kayak bahasa pameo kami di Medan. Semua dipersulit. Kalau bisa dipersulit, untuk apa dipermudah? Simple. Baca Alkitab, baca Almanak. Tiap hari.
Hari ini aku tuntaskan lagi Efesus 1-6. Saya ikut khotbah tadi, ibadah pagi di kapel, tadi pagi kapel kantor pusat. Khotbah dari Efesus 1 ayat 18. Tidak begitu jelas. Begitu sampai kantor, ku baca lagi Efesus 1 sampai pasal 6. Saban kali saya mau khotbah satu kitab ku baca. Dari mana khotbah hari Minggu? Itu. Khotbah hari Minggu besok dari mana? Ya? Dari Pik Sedia. Yang botoh, lupa. Sedia itu? Nggak tahu. Jadi ayat hari Minggu pun kalian nggak tahu. Yohanes berapa? Yohanes 3 ayat berapa? Ayat 22 sampai tentang apa? Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Seluruh Injil Yohanes akan tuntas lagi kubaca sebelum hari Minggu. Hari Minggu saya khotbah di Bandung. Saban kali saya khotbah, kalau teksnya dari Efesus, Efesus kubaca. Khotbah besok dari Yohanes, semua Yohanes kubaca. Kemarin hari Minggu khotbah dari mana? Ya? Mazmur 19 ayat Mazmur 19 yang sejajar dengan itu Mazmur berapa? Itu. Tidak tahu. Kau baca Mazmur 119 ya sampai selesai ya. WA saya besok pagi ya. Udah selesai amal Mazmur 119 ya. Minta WA aku sama panitia ya. Sederhana urusan kita ber-HKBP ini, tapi yang sederhana itu tidak kita lakukan. Kita berteori ke sana kemari, kita berkhotbah berapi-api macam-macam, tapi Alkitabnya enggak kita baca. Ima dosanya HKBP nobalga. Saya mengajak kalian, dan bukan hanya mengajak, aku sampaikan pesan. Tidak ada jalan lain, kau baca Alkitab. Camkan dalam hatimu, kalau kau tidak baca Alkitabmu, kau tidak pantas berdiri di mimbar. Tidak pantas. Apa hakmu bicara dari atas mimbar? Alkitabnya pun enggak kau baca. Padahal kau sarjana teologi, sarjana pendidikan, sarjana misi, sarjana konseling pastoral. Sederhana ya. Selesai kompetensi, tuntas baca Alkitab. Dan aku akan tagih Kepala Biro Personalia, tagih Kepala Biro Pembinaan, sejauh mana peserta latihan kompetensi tuntas baca Alkitab. Nah satu lagi, konfesi. Konfesi HKBP, oke, 51 tidak usah. Walaupun itu penting juga. Konfesi 996 tuntas kamu baca dan kau kuasai. Kenapa? Karena konfesi itulah parameter kita. Konfesi itulah ukuran kita. Konfesi itulah kesimpulan iman kita. Konfesi itulah rangkuman iman kita. Kau nggak bisa mengatakan rangkuman iman tanpa baca konfesi. Kau nggak bisa bilang ini ajaran sesat tanpa baca konfesi. Siapa yang udah tuntas baca konfesi? Angkat tangan. Tuntas baca konfesi. 1, konfesi 96. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24. 24 orang. Nggak sampai 50%. Kurasa harus diperpanjang kompetensi ini 4 bulan, 5 bulan. Kalau sempat ada sintuamu, lebih rajin baca Alkitab dari kamu, hancur wibawamu. Danga dong sahalam, ingot hataku itu, anggi. Molo adong na ruminggas situam, ruas ni huriam, ruminggas imana manjaha biwil asas yakko. Danga dong be sahalam, nggak ada wibawamu di gereja itu.
Aku baca Alkitab. Aku berani bicara di depan Sintua, di depan Ruas, siapapun dia. Mau dia aktivis dari kelompok doa atau dari manapun. Kenapa? Karena aku baca Alkitab. Satu, itu pesan saya yang pertama. Baca Alkitab. Bikinlah Alkitabmu itu buku yang paling sering kau baca. Hanya dengan itu kau bisa mengatakan, ya, aku memang sudah hidup di dalam Alkitab dan Alkitab itu hidup dalam diriku. Dan kita nggak punya alasan, karena di handphone kita Alkitab itu bisa kita baca. Saya jujur, karena kesini ku bawa buku Alkitab yang besar ini. Tapi sehari-hari kecuali naik ke mimbar hari Minggu, saya baca Alkitab di handphone. Yang kedua di laptop. Sebab di laptop aku sudah bikin Alkitabku sendiri dalam 3 bahasa. Customize. Ku bikin fontnya 18 supaya aku enak membacanya. Ku pilih fontnya Arial, font kesukaanku. Saban kali bisa ku baca. Di pesawat saya baca di sini. Besok Jumat saya terbang. Sebelum terbang biasanya nats Alkitab ku screenshot dalam berapa bahasa. 2 jam si langit Soekarno-Hatta holani mana hujah-hujah terus. Seperti waktu saya mempersiapkan khotbah dari Mazmur 19 kemarin. Kenapa? Karena kalau handphonemu tinggal pasti kau cari. Saya paling takut handphone ini hilang karena di sini uangku sekarang. Rekening bankku di handphone. Semua nomor di handphone. Semua data di handphone. Semua kontak di handphone. Karena Alkitab juga di handphone, mau nggak mau, kita nggak ada alasan. Bisa kita baca setiap saat. Apa yang kita kerjain naik mobil? Kecuali kita yang bawa. Apa yang kita kerjain siang-siang? Ya baca teks. Sekali lagi, aku abangmu, aku bapakmu. Aku sudah 33 tahun menerima tahbisan, tapi persiapan khotbahku paling sedikit 1 bulan. Semua teks sudah kubaca sampai Juli. Dan aku minta cek Philip, aku sering minta kepada staf, tolong printkan teks khotbah. Kemana-mana aku masukkan di laptopku. Supaya apa? Supaya mengalami internalisasi dalam hidup kita. Hanya dengan itu kita berwibawa. Kalian nggak tahu pesatnya perkembangan gereja-gereja lain di Tapanuli. Marak sekarang gereja-gereja di Tapanuli. Kalau kita tetap bertahan dengan gaya kita, pendeta tidak baca Alkitab, hadis masude, dialgib, dibondut akar wastai, dan itu tanggung jawabmu. Aku sudah mau selesai, umur saya sudah 60. Itu tanggung jawabmu. Yang kedua, bangun karaktermu sebagai calon pelayan. Bangun karaktermu sebagai calon pelayan. Bahasa Bataknya karakter, parange. Bangun karaktermu sebagai pelayan. Bukan orang lain yang membangun karaktermu, kamu. Saya selalu mengkhotbahkan, pertobatan yang paling jelek adalah pertobatan penjahat yang di kanan Yesus. Gak boleh itu dibanggakan itu. Itulah pertobatan yang paling egoistis. Itulah pertobatan yang paling jelek. Penjahat yang bertobat di kanan Yesus. Kenapa? Karena dia mati berapa menit lagi. Gak ada gunanya pertobatannya itu bagi dunia. Pertobatannya itu hanya berguna bagi dirinya sendiri. Nah, karena itu pesan saya kepada kalian pendeta-pendeta, guru huria, Bible Pro, diakones, muda, sejak awal kau bertobat, sejak muda. Karena kalau kau bertobat seperti penjahat di kanan Yesus, pertobatan itu hanya berguna untuk dirimu sendiri, tidak berguna untuk HKBP, nggak berguna untuk keluargamu, nggak berguna juga untuk dunia, untuk negara ini. Bangun karaktermu sejak awal.
Kalian bisa tambahkan menjadi 10, menjadi 12. Tapi minimal menurut saya 7 hal harus bisa menjadi karakter. 1, jadilah orang yang jujur dan bisa dipercaya. Jadilah orang yang jujur dan bisa dipercaya. Uang lebih banyak ruas. Pengetahuan manajemen, pengetahuan di bidang teknologi, di bidang artificial intelligence, lebih pintar ruasmu. Apa kemenangan kita? Apa keunggulan kita sebagai calon pelayan? Kejujuran. Kita pantas dipercaya. Ingat Pameo Batak, Marnapuna Dohata. Kata-kata punya pemilik. Kalau kau tidak bisa jujur dan tidak bisa dipercaya, semua khotbahmu itu runtuh, gugur. Orang gak akan pegang. Kejujuran dan kepercayaan kita itu yang membuat khotbah kita menjadi berwibawa dan dipegang oleh ruas. Kau boleh melakukan kesalahan, tapi jangan sekali-kali melakukan kebohongan. Boleh salah, pendeta boleh salah, apalagi pendeta muda. Boleh salah, tetapi kau tidak boleh bohong. Dan pada zaman sekarang, kebohongan itu sangat mudah ketahuan, terlacak. Kau contek khotbah orang lain dengan mudah ketahuan. Kau contek bahan sermon orang lain, kau bagi ke ruas dengan mudah ketahuan. Sangat banyak aplikasi untuk melacak kebohongan-kebohongan itu. Nah, pesan saya, jadilah calon pelayan yang jujur. Mungkin kau tidak begitu pintar, mungkin kau melakukan 1-2 kesalahan, tapi kau nggak pernah bohong, dan kau pantas dipercaya. Kau dipercaya dalam kata, kau dipercaya dalam waktu, kau dipercaya dalam uang, kau dipercaya dalam tugas, kau dipercaya dalam cinta, dan kau dipercaya dalam hal seks, dan kau dipercaya dalam hal iman. Itu yang buat kita berwibawa. Dan saran saya, setiap kali ruas menemukan bahwa kau pantas dipercaya, itu adalah investasimu untuk AKBP. Saya sekali lagi 33 tahun pendeta, kalian bisa layak, bisa lacak semua track recordku. Zaman sekarang kita nggak bisa bohong. Mulai dari Siboga Julu, pindah ke Tarutung, ke Palembang. Sempat saya di Jatiwaringin sambil sekolah. Pindah ke Rawamangun, pindah ke Serpong, pindah ke Balitbang, pindah ke Balikpapan, pindah ke Tangerang. Ini ada ruas Tangerang satu. Kau bisa cek track record saya. Saran saya, bangunlah itu adik, bangunlah itu Anggi, itu. Bertahun-tahun, bangunlah kepercayaan itu. Karena modal kita yang paling besar sebagai pelayan adalah kepercayaan. Ketika ruas percaya kepadamu, apapun bisa kau lakukan di gereja itu. Tapi kalau ruas tidak percaya, mungkin dia sungkan mengatakannya, karena sedikit banyak ruas kadang-kadang, apalagi melihat pendeta tua seperti kami, dia punya banyak sekali keseganan. Tapi kalau dia tidak percaya lagi sama kita, nggak ada, selesai semua. Tapi kalau dia percaya, ini Bible Pro kami ini bisa dipercaya, guru huria kami ini bisa dipercaya, pendeta kami ini, diakones kami dipercaya, apapun bisa kau lakukan hal-hal besar di gerejamu. Karena itu saran saya, jangan rusak kepercayaan ruas. Jangan rusak. Jangan rusak kepercayaan para halado. Yang kedua, rajinlah bekerja juga belajar. Jangan ada satu orang pun nanti kami dapatkan laporan bangun jam 11 siang. Mungkin kalau kau di kantor pusat nggak bisa kau bangun jam 11 siang, tapi kau di huria, ditaruh di pagaran, bangun jam 12, tidur jam 3 pagi. Gak ada harga kita. Semua calon pelayan wajib bisa bangun pagi. Kau harus rajin. Rajinlah.
Kalian bisa bayangkan, kalau ada seorang asisten rumah tangga, pembantu, pangrupi, malasnya minta ampun, apa yang kau lakukan sama pangrupi itu? Kalau ada seorang punya pembantu rumah tangga, malasnya minta ampun, bangun jam 11, sepanjang hari nonton TV, main handphone, malam langsung masuk kamarnya, apa yang kau lakukan sebagai majikan? Marah. Apa lagi? Pecat. Ya. Seperti itulah perasaan Tuhan melihat pendeta, melihat Bible Pro, nah bangun, dungu, jam 11, jam 12. Seperti itulah gereja melihat para pelayan yang malas. Bangun karaktermu. Jangan harapkan keajaiban akan datang dari langit, kau tiba-tiba menjadi seorang yang rajin. Kau yang kerjakan itu, bangun. Yang ketiga, bangun disiplinmu. Bangun disiplinmu, terutama disiplin waktu. Sekali lagi, aku lebih 30 tahun pendeta, bisa dihitung pakai jari, tidak sampai 5 saya terlambat datang ibadah. Bisa dihitung pakai jari. Berapa kali saya pernah terlambat datang ke gereja? Mungkin selama 30 tahun ini tidak sampai 5 kali. Mungkin cuma 4 kali atau 3 kali. Yang saya ingat satu kali ketika bom meledak di Jatiwaringin. Waktu itu jadwal saya khotbah jam 6 pagi. Saya bangun jam 6:05. Melihat jam 6:05, jadwal khotbah saya jam 6. Langsung saya terduduk dan merasa sebagai orang yang paling bodoh di dunia. Otonai, saya bilang. Nggak bangun sama sekali. Langsung saya telepon pendeta Makmur Tampu Bolon mendiang. Bang, saya punya masalah. Aku nggak bisa datang ke gereja. Oh ya, nggak apa-apa. Tapi saya nggak kubilang, aku nggak bisa bangun. Saya akan handle, katanya. Saya mandi, tetap berangkat ke gereja, walaupun pasti kebaktian sudah selesai, hanya untuk melapor. Disitulah saya dengar bom meledak. Rupanya ada berapa orang kami nggak bisa bangun hari itu, termasuk koster gereja. Karena itulah si Imam Samudra itu nggak bisa membawa bom itu masuk ke gereja, diletakkannya lah di mikrolet di halaman. Karena pintu gereja masih tertutup, jam 6 kurang. Ruas sudah nunggu di luar. Nah, saya percaya keterlambatan saya bangun hari itu adalah intervensi Tuhan. Tapi itu hanya sekali seumur hidup. Kalau besoknya aku tidak bangun pagi, itu bukan intervensi Tuhan, itu karena kemalasan saya. Nah, saya mau katakan sama kalian, jangan ada satu orang pun calon pendeta, calon Bible Pro, calon guru atau calon diakones datang hari Minggu 5 menit sebelum kebaktian dimulai. So tunggu bigi kami, adong naro 3 menit sebelum kebaktian dimulai. Itu bukan pelayan, itu tuan, itu tamu. Kalau kau betul pelayan, 1 jam 40 menit, paling lambat setengah jam sebelumnya kau hadir di gereja. Itu baru pelayan. Kau periksa semua keadaan. Sebagai pendeta resort, boleh dicek. Saya masih bangun jam 5 pagi, aku periksa gereja. Kalau saya tinggal di dekat gereja, tugasku jam 5 pagi, aku bangun langsung masuk ke dalam gereja melihat persiapan. Nggak ias? Ngadong tikting di Piakon, di Jolo. Saya bilang sama kalian, kau mau jadi pelayan, nggak ada pelayan yang datang 5 menit sebelum acara. Yang datang 5 menit sebelum acara itu bos, itu majikan atau tamu. Kalau kamu pelayan, kau datang setengah jam sebelumnya, periksa semua, cek semua keadaan. Karena apa? Kalau hanya khotbahmu yang diharapkan, mending gereja itu bayar pengkhotbah yang paling unggul. Bayar aja, ngapain gaji calon pendeta? Mending bayar aja pengkhotbah tamu, dapat khotbah bagus.
Kita dipanggil sebagai pelayan. Kau hidup di situ melayani. Tunjukkan salah satu bahwa kita punya hati melayani. Kita datang setengah jam sebelumnya. Dan itu yang kukerjakan. Itu yang kukerjakan selama bertahun-tahun. Gak ada, sederhana aja. Ya datang pagi, datang setengah jam sebelumnya, berdiri di depan, salami ruas yang udah duluan datang. Ada pendeta datang langsung masuk konsistori, nggak dilihatnya ada tua-tua yang udah duduk di situ. Apa salahnya kau salam itu? Karakter yang kelima, rendahkan hatimu. Jangan congkak, sebab dosa yang paling tidak disukai Allah itu adalah kecongkakan. Rendahkan hatimu. Rendahkan hatimu. Karakter yang keenam, suka berbagi, murah hati. Kau bisa bayangkan kamu khotbah, tiba-tiba ruas bisik-bisik sesamanya, enahulitan inang pandita namion. Kau lagi khotbah, tiba-tiba bisik-bisik dua orang ruas, sama saya nahulitan inangon. Gugur khotbahmu. Karena apa? Khotbah kita itu tidak hanya dinilai oleh apa yang kita katakan, tapi juga apa yang kita praktekkan dalam hidup kita. Yang ketujuh, berkarakterlah beriman dan berpengharapan. Sebab iman dan pengharapan itu juga menular. Kalau seorang pimpinan jemaat, seorang pendeta putus asa, keputusasaannya itu balik menular kepada jemaatnya. Jadi kalau kau mandele, bukan hanya kamu yang mandele seorang diri, dohok situang, dohok ruasmu mandele. Dan karena itu saya selalu mengatakan keputusasaan itu dosa besar, apalagi bagi seorang pelayan seperti kita. Karena kalau kita putus asa, sangat mudah kita melakukan yang jahat. Dan kalau kita putus asa, gereja itu yang hancur. Dan banyak yang saya tahu pendeta yang sebetulnya udah putus asa. Madudus diberengi mana portibio. Karena itu nggak pedulinya lagi apa mau ngapain kayak Huria itu. Yang penting tanggal 26 dia gajian. Saya ingatkan kalian, kalau kalian mau jadi pelayan yang baik, kau harus beriman. Kau harus orang yang imannya paling kuat di jemaat itu. Kau harus orang yang harapannya paling kuat di gereja itu. Dan itu akan menular ke semua. Ketika kita sebagai pimpinan jemaat beriman dan berpengharapan, menular itu ke jemaat itu. Jemaat itu akan bangkit. Jemaat itu akan antusias. Jemaat itu akan mengikut. Tapi kalau kita belum apa-apa sudah putus asa, horas mak. Yang ketiga, bangun sebanyak-banyaknya kebiasaan kecil yang benar. Saya orang yang sangat dipengaruhi oleh sebuah buku bagus yang berjudul Atomic Habits. Kebiasaan-kebiasaan kecil. Ciptakanlah kebiasaan-kebiasaan kecil sebanyak-banyaknya. Kebiasaan kecil yang baik dan benar. Karena apa? Karena banyak sekali masalah sebetulnya adalah akumulasi dari masalah selama bertahun-tahun. Termasuk penyakit. Hampir nggak ada penyakit yang datang tiba-tiba. Semua penyakit itu datang karena menahun. Karena itu bangun kebiasaanmu yang benar sebanyak-banyaknya. Kebiasaan bangun pagi, kebiasaan berdoa, kebiasaan menyapa orang, kebiasaan menyalam duluan, mengasih tangan kita duluan. Dan saya termasuk orang yang sangat diuntungkan oleh itu. Saya berapa kali cerita, dulu di Sibolga Julu saya seperti kalian calon pendeta. Ruas protes. Katanya karena calon pendeta Daniel, mereka tidak bisa lagi menyuruh anaknya berpangkas. Karena waktu itu rambut saya panjang. Dan saya menikmatinya. Sekarang kan nggak zaman lagi. Tapi yang bela saya adalah orang-orang tua. Sintua-sintua yang sudah beruban. Mereka bilang, "Dao, burju do panditai, denggan do panditai." Alasannya kenapa? Karena saya sangat sering memberikan bangku kepada mereka. Kalau di ruang sermon kulihat ada sintua-tua, saya berdiri ku kasih isomahmu. Rupanya itu berkesan bagi mereka. Nah, saya mau katakan pada kalian, kau masih muda,
Kau masih muda, jangan pernah merasa rugi menghormati orang tua, menghormati ruas. Jangan karena kau merasa audo calon guru, audo calon pandita, audo tumimbo daun, dan tumimbo kastata sian ruas, dan arong kasta di huria. Tunjukkan dengan sikap. Karena itu bangun sebanyak-banyaknya kebiasaan kecil. Kalau perlu tuliskan apa kebiasaan kecilmu yang benar yang harus kau bangun sebanyak-banyaknya. Yang keempat, pesan saya, bersihkan gerejamu. Bersihkan gerejamu. Tanggung jawab membersihkan gereja ada di tangan pelayan full timer. Bukan di Sintua, bukan di ruas, bukan di koster penjaga gereja. Tanggung jawab membersihkan gereja ada di kita, ada di saya. Kalau gereja itu jorok, itu tanggung jawab pimpinan jemaatnya. Itu tanggung jawab full timer yang ada di situ. Unang talempar tanggung jawabi, tugas di koster doi, down. Kita boleh memakai koster, kita boleh melibatkan ruas, kita boleh membayar orang, kita boleh bayar cleaning service, tapi tanggung jawab kebersihan gereja ada di tangan saya, ada di tanganmu. Saya selalu cek di mana gereja yang ada calon pelayannya, gerejamu harus bersih. 24 jam, Senin sampai hari Minggu, sebelum, pada saat, dan sesudah acara, di depan dan di belakang, di tempat yang ramai dan di tempat yang jarang dilalui orang, bersih. Dan saya tidak tolak kata. Kau bisa cek di mana saya melayani sebagai pendeta, lacak aja. Zaman sekarang semua bisa dilacak. Gereja yang saya layani bersih 24 jam. Bukan saya yang harus lakukan itu, tapi kalau perlu saya yang lakukan. Pernah di satu ketika, saya nggak sebut nama tempatnya, semua pegawai gereja ada yang sakit, ada yang cuti. Besok Natal pesta paduahon, aku yang nyapu gereja. Nggak ada masalah. Saya nggak percaya kepada khotbah berapi-api, tapi mimbarnya jorok. Mimbarnya banyak debu. Di belakang langgatannya banyak barang rongsokan. Di mana tempat kalian magang selama ini? Ada yang magang kan banyak, sebagian besar ini. Coba ingat-ingat Jo, ahana dong di pudini meja langgatanmu. Ahana dong di toruni taplak nih. Gudang do HKBP, gudang do huria. Dibain di pudini langgatani akabarang nasiga-siga. Kita katakan mimbar ini mimbar kudus. Kita akan katakan altar ini, langgatan ini adalah langgatan Nabadia. Apa dibain bibil na busuk-busuk bisi, dibain sound system na sotar pakai, dibain pohon Natal na orbukna dan binoto be sedia. Bagaimana kau bisa bilang gerejamu gereja yang kudus kalau jorok? Bagaimana kau bisa bilang mimbar gerejamu, mimbar itu adalah pewartaan firman kalau debunya setengah senti? Bagaimana kau bisa bilang ini langgatan ini adalah langgatan Nabadia? Bunga plastiknya 2 tahun nggak dicuci. Tugas siapa? Tugasmu. Tugas saya itu. Kalau gerejamu jorok, itu tugas guru huria. Itu tugas pendeta, itu tugas Bible Pro, itu tugas diakones. Jangan lempar kesalahan pada orang lain. Yesus berkata, haposan dina oti, haposan dina godang. Di dia tersurat itu. Ise haposan dina oti, haposan dina godang. Di dia tersurat itu. Ya. Lukas 16 ayat 10. Ise naso haposan dina oti, dak kaposan dina godang. Kebersihan itu soal kecil. Kalau kau bisa dipercaya dalam soal kecil, yaitu soal kebersihan, kau layak dipercaya dalam soal besar, soal kerajaan Allah. Karena itu, jangan anggap enteng dengan kebersihan. Gerejamu harus bersih 24 jam. Bagaimana kita berani mengatakan ini rumah Tuhan, sampah di mana-mana, apalagi di belakang?
Bagaimana kau bisa mengatakan ini rumah Tuhan, toiletnya bau sampai kau sendiri takut masuk ke dalamnya? Gimana? Nggak masuk akal saya. Kalau rumah Tuhan toiletnya joroknya minta ampun sampai kita takut. Bertanya, mikir dulu, mana masa non di bagas. Siapa tugasmu? Tugasmu itu. Tugasmu itu. Jangan lempar pada orang lain. Kau sebagai pelayan, kau sebagai pendeta resor, kau sebagai calon pelayan, tugasmu itu, tanggung jawabmu itu. Libatkan orang lain. Kalau perlu, yakinkan para halado bayar. Yang penting gereja HKBP ini bersih. Di kota atau di desa. Saya nggak bilang harus mewah. Gereja tidak harus mewah, tapi bersih. Langgatannya bersih, di balik mejanya bersih. Mimbar khotbahnya bersih. Gak ada di situ sampah. Di belakang gerejanya bersih. Itu tugas, tanggung jawab kita. Nah, kenapa gerejanya jorok? Karena pendetanya nggak peduli, Bible Pro-nya nggak peduli, guru hurianya nggak peduli. Kalau kita nggak peduli, apalagi sintua. Saya sampai pada kesimpulan, kebersihan itu harus kita jadikan adat kita. Ikon berhasil do kita membain hayya soni gabi adat. Adat doi. Molotado hayya soni adat halak na membolok kompuntung sigaret natulante ahama guaroni. Naso barada. Gitu. Jadi na membolokkan puntung sigaret natulante, na membolokkan botol aquana tualaman akan naso parada me. Dang maradati. Ala hayya somni adat we. Kebersihan itu harus menjadi karakter kita, nilai kita, ibadah kita, bahkan kesaksian kita. Sekarang jubileum sending 125 tahun. Saya baru kirim surat kepada semua pendeta resor. Mari kita jadikan kebersihan sebagai kesaksian kita. Nggak usah banyak cerita. Mari kita jadikan kebersihan HKBP, keasrian HKBP sebagai kesaksian kita. Begitu orang melihat HKBP bersih, hijau, luar dan dalam, Senin sampai Minggu, dan orang memuji Tuhan karenanya. Itulah kesaksian kita. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Kamu, saya. Jangan lempar ke orang lain. So tungadong na mando andong tugas wi. So tungadong sada calon pandita, calon Bible Pro, calon guru kuria, calon diakones mando dang tugas wi. Hayasoni. Molodang tugas wi tadi kon kuriai. Tumagung gabi pengusaha ho. Tapi selama kau jadi calon, selama kau jadi pelayan full timer seperti saya, tetap pikul itu di pundakmu. Ini tugas saya. Saya boleh suruh orang lain, saya boleh bayar pegawai, saya boleh sewa dari mana, tapi yang penting gereja ini bersih. Yang kelima, persiapkan benar-benar khotbahmu. Persiapkan benar-benar khotbahmu, apalagi khotbah minggu. Mungkin nanti kalau kau di satu jemaat yang kecil, kau bisa khotbah 3 kali seminggu. Bahkan bisa 4 kali. Saya mau katakan khusus khotbah minggu, parade maito, parade maanggi, sadinggan-dingganna. Bikinlah setiap khotbah minggumu itu adalah khotbah yang terbaik, supaya orang tidak pulang sia-sia. Data BPSK, tingkat kerajinan ruas HKBP 35% rata-rata nasional. Bayangkan itu, 35%. Pendetanya digaji besar, dikasih fasilitas, dapat lagi hamoleteon. Tingkat kerajinan ruas HKBP 35% rata-rata. Ada yang 50 memang, tapi rata-rata 35%. 65% lagi dang marminggu. Siapa yang tanggung jawab? Saya. Ibu urus, sekjen, preses, kamu. Kamu juga harus ikut tanggung jawab. Nah, saya berani mengatakan kalau khotbahmu kau persiapkan sebaik-baiknya, jumlah pengunjung kebaktian minggu itu akan tambah.
Orang akan rindu datang ke gereja. Saya nggak bilang kau khotbah berapi-api. Tidak. Persiapkan khotbahmu sebagaimana kau pelajari di kampus homiletika. Kau nggak usah tiru pengkhotbah terkenal di YouTube itu. Nggak usah tiru. Kau khotbah dengan apa adanya, tapi kau persiapkan baik-baik. Dan jangan ada satu orang pun yang berani naik mimbar tanpa bawa catatan. Saya masih menuliskan khotbah saya, atau apa aku bawa di tas ini bukunya. Khotbah saya masih saya tulis verbatim, kata demi kata. Apalagi setelah aku jadi pimpinan, karena semua khotbah saya direkam pakai video. Saya nggak mau ada slip of tongue atau salah ucap yang fatal. Karena itu khotbahku kutulis sekarang kata demi kata. Nah, saya bilang sama kalian juga harus tuliskan khotbahmu. Bahwa kau tidak baca persis lain hal, tapi semua harus kau tuliskan sebagai pertanggungjawaban. Persiapkanlah khotbahmu baik-baik. Ada di dalam psikologi yang dinamakan proses inkubasi atau pematangan. Saran saya, bahan teks sampai Desember tahun ini kau baca. Teks evangelium dan epistel. Baca aja. Rupanya semua yang kita baca itu nanti mengalami proses inkubasi di kepala dan di hati kita. Dalam proses berbulan-bulan. Dan ketika nanti waktunya tiba, kita persiapkan khotbah. Kita jauh lebih matang. Nah, karena itu sekali lagi persiapkan khotbahmu sebaik-baiknya. Bikinlah setiap khotbah minggumu itu khotbah yang terbaik. Saya nggak bilang khotbah sekolah minggu, khotbah remaja, khotbah pengumuman ina. Mungkin tidak terlalu baik persiapannya karena waktu kita sangat terbatas. Tapi khusus khotbah minggu, persiapkan baik-baik. Dan ada lagi yang lain. Khotbah mana? Nanti kau manjalo tohonan, khotbah pernikahan, persiapkan ekstra. Khotbah di rumah duka, persiapkan ekstra. Khotbah pada hari pesta gerejawi, persiapkan ekstra lebih baik. Kenapa? Karena di situ datang orang-orang yang tidak pernah marminggu. Jangan sia-siakan kedatangan mereka. Nasohea marminggui, anggotu pamasu-masuon rodui, anggotu ulaon namoding rodui, anggo di pesta Natal rodui. Karena itu jangan sia-siakan. Nah, banyak pendeta justru khotbah pada saat pesta gerejawi tidak lagi dipersiapkan karena dia udah terlalu capek. Nah, saran saya, kalau kalian mau ikuti cara saya, aku tidak pernah mau capek kalau hari Sabtu. Kalau saya pendeta, saya usahakan hari Sabtu dilewat jam 6 tidak ada kegiatan di gereja. Kalau ada, saya nggak mau ikut di dalamnya, menghindar sebisa-bisanya. Supaya apa? Supaya tenang kita mempersiapkan khotbah. Tapi kalau kau persiapkan khotbahmu udah jam 12 malam, kau pulang dari mana, capek, keringlah khotbah itu. Mulak balging mah ruasi. Yang ketujuh, yang keenam, persiapkan ibadah gereja. Ibadah gereja itu sekali lagi itu anggi tanggung jawab kita. Bukan hanya khotbah tanggung jawab kita, ibadah itu tanggung jawab kita. Acaranya, susunannya, pelayannya, tempatnya, peralatannya, dekorasinya, itu tanggung jawab. Itu tanggung jawab saya. Banyak pendeta, banyak guru huria, juga Bible Pro atau diakones tidak menganggap ibadah itu sebagai tanggung jawabnya. Karena itu bisa terjadi ada acara baptisan, lupa air. Ada acara, banyak sekali tipu atau salah ketiknya. Bagaimana mungkin kau sebagai pelayan mempersiapkan ibadah, banyak sekali tipunya, salah ketiknya? Itu kan karena kita nggak kasih hati kita. Banyak sekali acara, lagunya nggak pernah dipelajari. Atau salah ketik, judulnya beda, isinya beda. Saya mau katakan, mulailah tidak ada ibadah yang berjalan tanpa perencanaan.
Jangan ada di gerejamu sebuah ibadah berjalan tanpa perencanaan, tanpa persiapan. Susunan acaranya, durasinya, pelayan-pelayannya, tempatnya, peralatan yang dibutuhkan untuknya, itu semua tugas kita. Dan gak bisa itu kita delegasikan. Kalaupun kita delegasikan, tetap tanggung jawabnya ada di kita. Sekali lagi, kau pelayan, jangan coba-coba datang ke gereja dalam ibadah 5 menit sebelumnya. Itu bukan pelayan. Itu jagoan. Itu bajikan. Itu tamu. Atau pencuri. Kalau kau pelayan yang benar, kau datang 1 jam, kau datang 40 menit, kau datang setengah jam sebelumnya, dan kau periksa semuanya. Jangan perbaiki sesudah ibadah selesai. Anda kan di gereja kan, ngamar pungu ruasi, si macalon panditaon padingkaton miki, tes, C, 1, 2, C2, seigama tangyang ni hala. Nah, marpungu ruasi, baru pedisiasa dicek di mana mik nih. Wah, sedang hari Sabtu dicek. Wah, sedang dicek 2 jam sebelumnya, soro joloro ruasi. Wah, sekon joloro ruas, asa dicek miki. Simple, Anggi. Simple dosa stong na marhaka bibion. Asal maulu kita, asal maulu kamu. Yang ketujuh, mulai pelayananmu dari yang sederhana, nyata. Mulai pelayananmu dari yang paling sederhana tapi nyata dan banyak. Ciptakan kemenangan-kemenangan kecil. Kalian tahu apa yang saya kerjakan pertama sekali ketika ditempatkan sebagai pendeta resort di Balikpapan baru? Memperbaiki toilet. Memperbaiki plafon yang sudah 3 tahun, hanya satunya kayak ini. Gak tahu udah berapa lama itu. Di gereja juga gitu kita. Bisa di gereja kita plafon itu baru 3 tahun diperbaiki, gagang pintu itu 2 tahun diperbaiki. Coba ingat-ingat gereja kalian itu, apa yang rusak di situ udah bertahun-tahun, dak kayak ada toy. Itu tugasmu. Kalau kau masih calon, usulkan, yakinkan para taot. Karena kau, kecuali saya kalau udah pendeta resort, apalagi umurku udah tinggi, aku dengan mudah bilang sama para taot, paling gati. Tapi kalian masih muda, kalian harus meyakinkan, harus menegosiasi. Tetapi tetap tanggung jawab itu ada di kamu. Mulai yang paling sederhana. Dan saya sarankan, kalau kau masuk gereja, mulai dari pelayanan yang paling mudah. Apa itu? Sekolah minggu. Orang banyak anggap enteng sama sekolah minggu. Ada pameo di Batak yang sangat terkenal. Dapot anakna, dapot indungna. Itu yang saya lakukan. Itu yang saya lakukan. Di Balikpapan baru itu yang saya lakukan. Yang pertama aku lakukan di situ membuat ayunan. Membuat papan jungkat-jungkit, membuat papan luncuran perosotan, membuat mangkok putar. Ada bermain anak. Marowan madadanahi. Heranaha luar sian asar ni porngis. Seperti keluar dari sarang semut. Dan begitu anak-anak itu suka, mereka lah yang memaksa bapaknya harus datang ke gereja. Dan akhirnya kesaksian ruas apa? Ngamaul behami sonari ala ganup neng lau kami suku-suku nidak danaki. Itu dia bapak. Molo tu gereja ikondoh tahu. Sekolah minggu penuh. Akibatnya gereja dewasa juga penuh. Sekolah minggu diperhatikan, akibatnya dampaknya uang masuk di gereja dewasa. Saran saya, kalian mulai dari yang paling sederhana, salah satu sekolah minggu. Yang kedua remaja. Remaja itu investasi jangka panjang. Tangani remaja itu sebaik-baiknya, bina sebaik-baiknya, karena 20 tahun lagi mereka yang punya uang. Nah, HKBP ini biasanya nggak pintar berbisnis. Dia lihat remaja ini nggak ada uangnya. Iya, sekarang dia tidak punya uang. Tapi 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, dia yang punya uang. Dan ketika kau melayani dia dengan sungguh-sungguh, dia tidak akan pernah lupa. Saya udah nikmati itu. Saya pendeta Naposo Bulung lama di Palembang, 5 tahun.
Banyak sekali Naposo Bulung Palembang tahun 90-an itu yang sudah jadi sekarang. Dan itulah yang membayar saya makan kemana-mana. Itulah yang mengundang saya sampai ke Riau, ke Balikpapan, ke Medan. Itulah yang saban kali mereka tahu di mana saya selalu meng-WA, kapan kita makan bareng. Itu semua Naposo. Tahun 90-an gak ada uangnya itu. Makan superminya itu di rumahku sama-sama. Sama nasi, sama cabai. Tapi 10 tahun, 20 tahun mereka sukses. Nah, saran saya kalian pegang remaja sesudah anak sekolah minggu. Yang ketiga, pegang lagi yang paling mudah. Apa itu? Naposo. Jangan atoi parhepengon. Saya tidak menganjurkan calon pendeta, calon pelayan mangatoi parhepengon. Dan tolak ini. Nanti sesudah kau manjalo tohonan baru atoi parhepengon. Pahusor-husor masudi, moladong diberek kona pilit, adong diberek kona susuman, pahusor-husor ma di bagasan roham. Satu saat kau menerima tahbisan, kau perbaiki. Tapi saran saya sekarang jangan. Sekarang jangan. Gak usah atoi kok punguan nama. Gak usah terlalu banyak atoi punguan nina. Terlalu banyak nanti di situ dinamika masalah. Kau masih anak-anak, masih muda sekali. Tapi kerjakanlah yang kecil sebanyak-banyaknya. Bikin setiap hal menjadi investasimu. Ada dulu yang menasihati saya, buatlah dirimu begitu berharga. Buatlah dirimu begitu berharga sehingga orang akan berpikir ulang menolak permintaanmu. Buatlah dirimu begitu berharga supaya apapun yang kau minta akan sulit kali para wartawan mengatakan tidak. Akan sulit sekali siswan bulu mengatakan tidak. Akan sulit sekali pendeta resortmu bilang tidak. Buatlah dirimu begitu berharga. Tapi kalau kau nggak berharga, kalau kau dianggap nggak berguna, murahian di mana mandoa. Padahal separeahan mai katanya. Tahu nih. Itulah tugasmu sebagai calon. Yang terakhir sekali, gembiralah. Dimanapun kau nanti ditempatkan, gembiralah. Jangan gantungkan kegembiraanmu kepada orang lain. Jangan gantungkan kebahagiaanmu kepada orang lain. Kau harus gembira. Dimanapun kau berada, kau harus gembira. Dan itu yang saya kerjakan. Dimanapun aku berada, aku gembira. Gak mau aku susah. Mau di Balikpapan, mau di Serpong, di Tangerang, dimanapun. Sekarang di Tarutung, saya happy. Karena apa? Tuhan memberi kepada kita hati yang bisa gembira di mana saja. Dan gak perlu tergantung situasi. Gak perlu tergantung orang lain. Rugi nanti hidupmu kalau cuma diisi dengan kemurungan, diisi dengan kemarahan. Rugi. Bayangkanlah kau 2 tahun, kalian aja sekarang udah terlambat berapa lama. Kompetensi lagi 4 bulan, nanti 3 tahun lagi praktek. Kalau kau nggak gembira, habis mah. Pikir. Gembiralah, bahagialah, bahagiakan dirimu dengan apa yang diberikan Tuhan. Saya pikir cuma itu pesan saya untuk kalian. Di jam berapa? Jam 2.30. Kita sampai jam berapa? Ya, sampai jam 3. Oke, kalau ada yang mau bicara, ada yang mau memberikan sesuatu, silakan. Kita punya waktu kurang lebih 30 menit.